Hai. Selamat datang kembali di channel Emak Marumpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang keterbatasan air bersih yang bersumber dari PDAM. Karena saat ini PDAM hanya bisa mengalirkan air pada waktu malam hari saja. Itu pun kecil dan keruh. Sebelum kita membahas lebih jelas, mari kita lihat dulu video berikut ini. Bikin apa? Kita mau bikin apa? Ayeuna bikin bala-bala. Bikin bala-bala. Tahu bala-bala? Oh, atuh Bakwan. Ning pakai buncis. Biar komplit vitaminnya, Bu. Biar komplit nih vitaminnya. Jadi benar-benar kan amanah ge bala-bala, segala Bala-bala. diobatkeun. Nah, jadi bala di Jadi dalamnya bala, ya. gitu. Mendingan cuci dulu deh. Tuh. Kita cuci dulu ya. Cuci dulu. Bu, cai lagi geuning ka mana ieu teh? Ayo we cai teh. Geus sabaraha bulan nya kieu cai teh. Masak teh ieu teh. Oh, iya teh ayeuna gitu we. Bisa masakna abi ieu geus kagok, ieu teh kumaha atuh geus dibeli ieu teh. Kumaha tuh Maesa kan kitu we di rumah Maesa airna aman teu? Sarua ti peuting we hungkul aya. Kan meureun ai make cai teh ti peuting mah waktu sore. Terus ayeuna rek nu kasaha atuh ieu kumaha harus dibeli kan urang teh hayang barang dahar cenah. Di kumaha mun di rumah aku we? Kumaha mun di rumah aku? Ari Patian pakai pam atau pakai sumur Pakai ayeuna? sumur alhamdulillah. Oh, paingnya atuh urang mah da pam di baheula. Teh aya wae. Ngadokkeun pa meureunan. Di imah teh Kumahanya sesuai di rumah aku lah. Baik, Baik, hayu. Iya atulah kitu Daripada carana. ayeuna Ieu geus meunang modal tuh, Iya. ngamodal tuh. urang teh ti peuting mah waktuna sare ai loba make cai mah urang teh pan beurang jeung isuk jeung beurang. Ngalembur ngaranna eta kan urang kudu geus deh mah gawe. pamna atuh Maesa di kitu mah. Ada bari jeung loba budak karasa. Loba seuseun. Heeh. Unggal poe budak sakola, loba nu sakola. Seuseun teh unggal poe teh loba wae buat ganti. Ini mah hayu besi ek mandi besi ek. Atuh Pan hayu we. Marwanya urang teh Atuh besi tenan naon jeung tatangga Mah mah. urang ge nampung teh meureunannya ai teh peuting nampung. Ai teh isuk mah urang hayu we dipake ku urang. Bea ka urang teh bea. Iya. tapi kalau horor acan ya ikutlah ka bupati we. Hayu. Ka rumah we hayu lah. Kita masak-masak di rumah we. Nah, untuk lebih jelas lagi, saat ini saya mengundang pelanggan PDAM dan kebetulan dia itu dulu pernah menjadi pengawas di PDAM. Saya undang Ibu Suhailah. Selamat malam. Terima kasih. Ya, Begini ya Bu ya. kita sharing aja ya. Ya, kita sharing aja ya. Ini sesama pelanggan ya, gitu. Begini kan saat ini krisisnya air bersih itu tidak mengalir dengan sempurna ya. Seperti tadi dalam video tadi kita lihat, simak video tadi, mama itu semua kesulitan sekali itu ya, gitu kan. Yang harusnya bekerja di siang hari, jaga air di siang hari, akhirnya jaga air di malam hari, ya kan? Karena keluar airnya di malam hari ya. Begini Bu, saya mau tanya ke Ibu sebagai pelanggan pelanggan PDAM, bagaimana bisa menceritakan kendala-kendala di rumah Ibu? Mungkin ini kita mempunyai hal yang sama ya, karena kita berada di area yang sama yang kebetulan memang sudah hampir kurang lebih 2 bulan ya. Itu aliran PDAM untuk daerah kita ini mengalami gangguan. Yang setahu kita itu kan gangguannya berasal dari transmisi yang ada di di jembatan yang di Pamuruyan. Memang mungkin itu bukan kesalahan dari pihak PDAM. Yang kita ketahui bahwa itu adalah ada kesalahan dari pengerjaan pihak ketiga yang melakukan perbaikan di proyek perbaikan jembatan.
Nah, di sini memang jadi pada akhirnya imbasnya kepada pelanggan PDAM yang sekarang sepertinya mengalami hal-hal yang terutama ya ibu-ibu dan mereka yang katakanlah keluarga besar yang punya anak-anak balita yang sangat kesulitan sekali di saat aliran air tidak normal, seakan menjadi kiamat buat mereka gitu ya, heboh jadinya. Ya memang itu suatu hal yang wajar lah, manusiawi, karena yang namanya kesulitan kan kita juga nggak mau ya. Iya. Nah, di sini mungkin karena saya lihat juga PDAM kelihatannya tidak tinggal diam untuk memperbaiki, hanya memang memerlukan waktu. Tapi dalam hal penanganan ini juga diharapkan apa istilahnya komitmen dari PDAM untuk memberikan pelayanan yang terbaik lah kepada pelanggan, dalam arti dalam kejadian seperti ini mereka lebih bisa percepatan perbaikan, dan dalam perbaikan ini mereka juga berinovasi untuk melakukan solusi yang lain. Sambil perbaikan kita pun tidak kesulitan sampai kita harus begadang untuk menunggu air, seperti kita ngeronda lah istilahnya ya, dari tengah malam yang seharusnya itu adalah waktu untuk istirahat, dan itu juga kan tidak bagus untuk kesehatan gitu kan. Apalagi kita aktivitas di esok harinya begitu banyak yang harus kita lakukan gitu, seperti itu. Jadi ada integritas dari pihak PDAM untuk lebih lagi memberikan solusi yang tercepat selain perbaikan yang tengah dilaksanakan sekarang, tetapi ada juga istilahnya solusi-solusi yang dalam jangka waktu yang katakanlah bisa membantu masyarakat pelanggan yang terkena imbas dari adanya permasalahan jaringan transmisi ini. Misalnya seperti apa ya untuk ditawarkan dari PDAM? Ya misalnya PDAM mendata pelanggan-pelanggan yang katakanlah keluarga besar, karena kalau mengandalkan aliran terkumpul di malam hari itu biasanya untuk keluarga besar itu siangnya kan sudah habis. Mereka sudah kesulitan lagi untuk menggunakan ketersediaan airnya. Nah, bagaimana nih solusi dari PDAM untuk ini? Ya, kalau menurut saya mereka katakanlah mendata pelanggan-pelanggan yang keluarga besar itu, yang katakanlah bisa diperhitungkan kalau misalnya mereka itu saat malam hari itu mengalir air, itu siangnya itu sudah habis, itu bisa mereka diberikan bantuan air lewat mobil tangki yang mereka yang PDAM miliki. Nah, itu bisa mereka distribusikan kepada pelanggan-pelanggan yang memang secara notabene mereka itu walaupun bisa menampung air sama seperti kita di malam hari, tetapi karena keterbatasan katakanlah kuantiti dari air yang ada, maka bisa diberikan solusi seharusnya oleh PDAM lewat bantuan mobil tangki. Nah, tinggal mereka pendataan, dan mereka itu istilahnya harusnya proaktif kepada pelanggan, menanyakan bagaimana, apakah mereka membutuhkan istilahnya ya seperti itu tadi. Karena memang kalau untuk yang bantuan secara air yang didistribusikan mobil tangki mungkin tidak semua pelanggan gitu ya, yang seperti, karena ada beberapa mungkin pelanggan yang cukuplah saat menampung di malam hari karena mungkin jumlah keluarganya sedikit. Jadi gitu ya, dipilih ya, maksudnya didata lah, didata. Jadi bentuk mana yang layak bantuan, betul, gitu ya. bentuk kepedulian dari dan katakanlah bentuk kepedulian dan komitmen dari PDAM untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan gitu, seperti itu. Mungkin baru itu ya yang bisa saya istilahnya terpikirkan untuk memberikan satu way out kepada pelanggan dari PDAM, mungkin seperti itu. Ya, karena memang semua masyarakat ini ya yang saya dengar dari berbagai para tetangga mengeluhnya begini, seolah-olah PDAM itu tidak bertanggung jawab kan gitu. Sementara PDAM juga ada pihak lain yang
terganggu dengan pihak lain ya, pekerjaan jembatan ya kan. Jadi saling tuding lah ya intinya. Jadi dengan adanya solusi dengan air bersih lewat tangki itu itu lebih bagus gitu loh. Jadi sangkaan masyarakat yang jelek, tudingan masyarakat yang jelek itu bisa clear gitu loh ya. Gitu terminimalisir lah, karena memang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PDAM yang sekarang tengah dikerjakan untuk katakanlah menormalisir lagi, itu kan tidak terlihat langsung oleh pelanggan, tidak terasakan oleh pelanggan. Jadi saya pikir ya wajar kalau misalnya ada asumsi-asumsi yang katakanlah kurang positif ya terhadap PDAM dalam penanganan masalah yang sekarang timbul, yang lagi sekarang kita hadapi bersama seperti itu. Jadi di counter lah sama PDAM ini dengan memberikan jalan-jalan atau bukan jalan-jalan way out yang memang langsung bisa dirasakan oleh si pelanggan, tidak hanya sekedar by phone tanya Bu bagaimana ini air, tapi nggak ada solusi. Begitu disampaikan keluhan mereka give up, tidak ada sama sekali mereka untuk katakanlah menenangkan atau katakanlah memberikan satu jalan keluar atau katakanlah apa yang bisa dilakukan oleh PDAM. Ya harusnya seperti itu yang dilakukan. Jadi ada satu kesadaran dari PDAM ini untuk kepada konsumen, bahwa konsumen itu walaupun bagaimana mereka ada masalah terhadap katakanlah pekerjaan-pekerjaan di PDAM, itu bukan lagi istilahnya untuk mengabaikan konsumen. Konsumen harus tetap terlayani walau bagaimanapun, karena yang namanya kebutuhan air tidak dapat ditunda. Ya air kan kebutuhan sehari-hari, merupakan hajat hidup orang banyak. Jadi sangat krusial untuk kebutuhan akan air ini. Makanya jangan heran kalau misalnya untuk permasalahan air akan terjadi kehebohan. Karena ya itu tadi, dalam kehidupan itu sangat penting sekali posisi dari betul peran dari air ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita sehari-hari gitu, seperti itu. Nah gini, tadi kan Ibu sudah mengatakan mengatakan gini, PDAM memberikan air bersih melalui tangki ya. Mungkin Ibu sendiri adakah solusi lain selain mengandalkan PDAM? Ibu-ibu itu harus berbuat sesuatu apa biar bisa ada penampungan atau bagaimana gitu ya? Ya, mungkin solusi lain yang bisa kita lakukan saat kalau misalnya memang kebetulan ini kan terjadi ketidaknormalan ini saat musim penghujan. Nah, di saat musim penghujan ini kita berdayakan apa yang ada dari alam sekitar kita. Nah, saat pas turun hujan kita bisa mengandalkan air tada hujan. Jadi air hujan itu jangan kita biarkan dia terbuang percuma. Kita tampunglah dalam ember gitu ya, yang bisa kita nanti istilahnya biarkan dulu biar dia bersih bening gitu ya, yang kotorannya dia mengendap dulu seperti itu. Kalau dia langsung dari kucurannya langsung dari tangit ya, tetapi kalau kita mengandalkan kucurannya dari atap rumah, biarkan dulu itu hujan lama untuk membersihkan atap rumah dulu ya, sekiranya dianggap udah cukup derasnya air hujan membersihkan atap hujan, baru kita tampung itu air hujan. Terus yang keduanya bisa saja misalnya begini, kita membuat sumur resapan. Mungkin ini agak kompleks ya, tapi kalau misalnya kita memang ada istilahnya ada satu itikat dari diri kita, kita juga ingin membantulah istilahnya untuk kepada lingkungan gitu ya, biar kita dalam penyediaan air, dalam bukan penyediaan air aja ya. Jadi pasokan air itu kita nabung sendiri gitu loh, nabung sendiri. Kita bikin itu yang namanya air sumur serapan gitu ya. Seperti apa tuh sumur serapan itu kita bikin tidak seperti sumur biasa. Kalau sumur biasa kan dalam gitu kan. Kalau ini cukup 2 meter aja kita bikin gitu ya. Kita gali kedalaman 2 meter, kita bikin
di dalamnya itu filternya, dan ini cukup sederhana ya filternya. Misalnya filternya itu jangan di tembok, kita pakai kerikil, kita pakai ijuk ya. Seperti itu kita letakkan di situ, biar nanti pada saat Hujan. hujan turun itu mereka masuk terserap gitu ya, dan mereka tertampung si airnya. Nah mungkin seperti itu, mungkin memang, tapi ini agak kompleks sih, tidak sesederhana yang tadi saya Selain biaya sampaikan. kali ya. Biaya juga gitu, kadang memang memerlukan lahan juga kita membuat lahan dan sumur. biaya ya. Sumur serapan itu. Terus yang ketiganya, kita bisa juga meminta bantuan yang namanya, kita kan tolong menolong kalau sesama tetangga ya, dimana tetangga mungkin katakanlah yang punya air sumur, bisa kita mintakanlah itulah kepada mereka di saat-saat kita air tidak mengalir gitu ya. Pada saat siang hari itu kita bisa mintakan kepada tetangga. Itu mungkin solusi terakhir, karena kita juga tidak mau mengganggu kenyamanan dari tetangga kita kan. Tapi kalau memang istilahnya tidak ada jalan lain yang terakhir, itu ya apa boleh buat gitu ya. Kita minta bantuan kepada tetangga, kita berbagi air, karena memang yang sifatnya namanya air ini, dia semakin diambil itu tidak akan habis kalau dari sumber mata air itu. Malah kalau diambil semakin sering akan semakin banyak keluar, karena dia terstimulan dengan penyedotan yang lain gitu, seperti itu. Nah, setelah perbincangan tadi, kita ada solusi ya untuk PDAM. Mudah-mudahan mendengar pembicaraan kita ya, tersampaikan pesan kita. Jadi untuk memberikan air bersih melalui tangki itu. Nah, untuk para ibu-ibu juga ada solusi, yaitu menggunakan air tanda hujan dengan membuat sumur resapan ya Bu ya. Nah, gitu. Mungkin sampai di sini pembicaraan kita ya, pembahasan kita. Mudah-mudahan para ibu-ibu juga paham, bisa tercerahkan. Kemudian dari pihak PDAM juga bisa merealisasikannya gitu ya. Begitu. Kita tidak kasih. berlama-lama dalam kesulitannya gitu, seperti itu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama ya udah hadir, kita sharing lah ya di gitu. sini. Nah, untuk pemirsa di rumah, untuk agar channel kami bisa berjalan terus, tolong subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bella ya. Sama-sama.